Hai, selamat datang atau selamat datang kembali di kanal YouTube Turi Kata Oge. Kali ini gue akan berbagi pengalaman membaca buku pertama dari The Lord of the Rings yang adalah Fellowship of the Ring. Dalam bahasa Indonesia, buku ini diterjemahkan jadi 9 Pembawa Cincin. Ini adalah sebuah novel high fantasy klasik karyanya J.R.R. Tolkien yang mana sudah difilmkan juga. Dulu film pertamanya tahun 2001 dan juga kayaknya baru-baru ini kembali dibuat lagi versi adaptasinya di Prime Video kalau nggak salah ya. Jadi ya, alasan kenapa gue mau baca buku ini tuh karena gue tahu seseorang yang gue sering ikutin tuh suka buku ini, suka trilogi ini ya, sama The Hobbit juga sih. Jadi ya, sebelum gue cerita gue udah sampai mana bacanya dan ini tuh buku tentang apa, meskipun ini harusnya udah populer dan udah banyak orang yang tahu, ada sedikit cerita di balik pembelian buku ini. Tadinya tuh gue mikir ya, kayak gue pengen banget beli buku, satu buku aja, tapi kayak bingung kan mau beli apa ya gitu. Kayak gue udah ngeliat-ngeliat nih ada buku-buku yang gue incar gitu. Cuma gue kepikiran, apakah gue nanti yang akan senang memiliki buku tersebut gitu. Gue nggak mau dong ngeluarin duit terus totalnya bukunya gue nggak suka, dan gue kayak mempertanyakan kenapa ya gue punya buku itu di lemari buku gue gitu kan. Terus karena satu dan lain hal kemudian gue jadi oke, ya buku ini adalah pilihan yang tepat. So yeah, I bought it. Gue beli buku pertamanya dulu. Kalau gue memang beneran suka baru gue beli buku kedua dan ketiganya, karena kan yang kayak lumayan ya, ini kan buku klasik gitu, jadi kayak gue nggak akan menyesal memiliki buku ini gitu. Nah, si Fellowship of the Ring ini, 9 Pembawa Cincin, seperti yang gue bilang tadi, adalah buku pertama dari trilogi The Lord of the Rings. Yang bercerita tentang, gue sebenarnya nggak tahu cerita tentang apa. Pada intinya ada kaum hobbit, kaum apa namanya, spesies, ya semacam spesies di dunia fantasi gitulah. Dan yang gue pahami sih akan ada sesuatu yang terjadi tentang cincin bertuah gitu, sebuah cincin yang entah harus dihancurkan atau apa ya. Sejujurnya gue belum pernah fully nonton film The Lord of the Rings. Gue dulu sering nonton cuplikan-cuplikannya gitu, karena kan orang tua gue yang nonton ya. Terus gue takut gitu kayak gue takut ngeliat Gollum deh dulu, jadi kayak gue gak pernah beneran ngikutin gitu. So yeah, The Lord of the Rings, Fellowship of the Rings, sejauh ini gue baru baca sampai halaman 40. Nih, segini. Dari 512 halaman. Ya. Yeah. So sebenarnya ya, ini kan udah nih, pertama, gue udah baca 40 halaman. Oke, ada pesawat lewat. 40 halaman itu in that 40 pages nothing much happened. Sebenarnya beberapa belas atau 20-an halaman awalnya itu adalah prolog. Nah, prolognya itu seperti yang tadi gue bilang di klip sebelumnya gitu ya, di footage sebelumnya, isinya sejarah-sejarah bro. Sejarah tentang Hobbit. Hobbit itu ada apa aja kaum-kaumnya. Terus tentang si cincin itu, tentang Bilbo, petinggi di kaum Hobbit. Ya itu aja isinya, gue juga bingung ceritainnya cerita apa ya. Pada intinya ini masih bab pertama gitu yang gue baca, halaman 40 ini. Dan ini bagian awal tuh adalah cerita bahwa Bilbo akan mengadakan ulang tahun ke 11-1-nya dia gitu, area 111 tahun. Di sini sebutnya 11-1. Yeah, right? Nothing much I can tell you. Ceritanya ya terbilang sangat lambat gitu di awal-awal. Kita kayak melihat keadaan Shire alias tempat kisah ini berlangsung tuh kayak gimana sih gitu. So yeah, I don't have much to tell you guys about this book yet. Dan ya tulisannya
listen, this book is so big. Ini buku terbesar yang gue punya gitu ya, dari dimensi bukunya, panjang, lebar, tingginya gitu. Udah gitu 512 halaman gitu kan, cukup tebal. Salah satu buku tertebal yang gue beli dalam kisaran beberapa tahun ini. Terus tulisannya juga rapet-rapet, kayak di footage juga kamu bisa melihat gitu betapa rapatnya tulisan ini. So yeah, wow, Tolkien, wow. Udah gitu banyak nama yang harus gue ingat. So okay, this is I think this is my first high fantasy read. Jadi kayak ya gue masih harus menyesuaikan diri juga, dan gue juga dengar bahwa Murphy Napier dia kurang nggak terlalu sesuka itu sama buku pertama, dia lebih suka buku kedua sama ketiga. So yeah, I will see about that, gimana nanti gue ketika membaca buku ini. Tapi pretty excited. Semoga gue bisa menyelesaikan buku ini. Gue beneran nggak tahu gue bisa selesai kapan, karena gue baca 4 halaman sehari aja tuh udah pencapaian banget gitu kan. Udah buset dah ngantuk, gak banyak yang terjadi, tulisannya kecil-kecil, rapet-rapet, gede pula ini buku kan. Kira-kira berapa lama gue bisa menghabiskan buku ini? Ini adalah hari Sabtu, tanggal 10 Juni. Gue gak ingat sih kapan pertama gue mulai baca, mungkin tanggal 2 Juni. Hampir tiap hari gue baca kayaknya. Jadi ya, saya tidak tahu bagaimana gue bisa nanti menyelesaikan buku ini. Semoga gak kelamaan. Semangat! Hai ho. Ini check-in kedua dari baca 9 Pembawa Cincin alias Fellowship of the Ring karyanya J.R.R. Tolkien. Sebenarnya tuh harusnya gue check-in kedua barengan sama ketika gue lagi bikin video ini, cuma saya lupa. Jadi sekarang aja ya. Dan coba tebak sudah berapa lama semenjak check-in pertama? 3, 2, 1, 3 bulan. 3 bulan, mungkin 70 hari lebih kali ya. No, 100 hari. I think sejauh itu. Ya, gue pertama bikin check-in tuh Juni 2023 dan sekarang udah bulan September. So yeah, dan sudah sampai manakah saya? Halaman 243 dari 500 halaman. So ya, belum nyampe 50%. Cuma udah banyak sih yang terjadi gitu. Kalau di awal di check-in pertama, Frodo tuh masih di Shire, di tempat dimana dia selama ini tinggal gitu kan. Dan masih ada Bilbo kayaknya. Cuma sekarang Bilbo posisinya tuh udah pergi dari Shire, dan ini udah bertahun-tahun kemudian Frodo didesak oleh Gandalf untuk pergi jauh dari Shire gara-gara si cincin bertuah ini, dan dia harus kabur dari musuh, dari kejaran musuh gitu. Dan iya, jadi si Frodo ditemenin temennya untuk pindah dalam tanda kutip ke Brandywine. Abis itu dia kabur lagi dari Brandywine ke targetnya sih kayaknya ke Rivendell, gitu nggak sih bacanya. Dan ya banyak adegan yang menegangkan sih sebenarnya. Cuma J.R.R. Tolkien ini, si bapak ini tuh sering kali memberikan penjelasan yang sangat mendetail yang mungkin kurang bisa dikonsumsi, dicerna oleh otak saya dengan penuh excitement gitu. Jadi kayak gue baca buku ini tuh masih yang emang sekali baca tuh maksimal 4 halaman gitu. Kalau lagi menegangkan baru bisa sekitar 10-16 halaman gitu. Terlepas dari itu, udah banyak juga hal-hal yang gue anotasi. Baik itu adegan-adegan yang mungkin menimbulkan perasaan tertentu dalam diri gue, atau memang ada hal-hal yang menurut gue insightful gitu. Satu lagi hal yang gue suka adalah Frodo dan kawan-kawannya. Itu ada bromance yang sangat-sangat kental ya gengs. So yeah, I'm a sucker for bromance. So that's what I love about this book. Itu juga yang terus memicu gue untuk tetap maju terus gitu. So yeah, sejauh ini menurut gue buku ini emang buku yang bersubstance, berbobot gitu. Physically and in health, secara fisik dan secara isi juga. Berharapnya sih sebelum berganti tahun udah ngelarin buku ini.
Karena penasaran banget juga sama buku kedua dan ketiga yang katanya jauh lebih seru dan menegangkan juga. So ya, luar biasa Pak J.R.R. Tolkien. Itu dulu untuk check-in kedua. Kadang Frodo tuh bisa lucu, guys. Lagu lagi. Lagu lagi. Ya. Oh, lagu lagi. Oh ya, lagu lagi. Yang ini panjang sangat. Lagunya Sam kalau nggak salah ya. Enggak. Kalau ini, kayak gue lumayan suka nih yang ini. Sedikit update tentang membaca Fellowship of the Ring. Ini Desember. Gue nggak baca sama sekali di bulan Oktober. Memalukan, I know. Tapi nggak apa-apa. Bulan November akhir gue baru mulai baca lagi. Sekarang gue udah nyampe halaman 288. Iya, kayak waktu itu tuh rasanya berat banget melewati si halaman 246. Kayak bayangin aja dah, capek gitu. Cuma sebenarnya ketika lo udah melewati 50% dari buku ini tuh kayak udah seru lagi banget gitu. Seru banget. Dan gue sangat sayang sama Frodo. So ya, masih berjuang untuk baca buku ini. Kayak gue akan mengakhiri vlog ini di tengah-tengah Desember atau akhir Desember, I don't know. Kayaknya nggak bakal kelar tahun ini sih. Cuma ya sudahlah. I still love it anyway. So yes, Fellowship of the Ring sangat encourage kamu untuk baca. Gue yakin kamu bisa baca buku ini juga. Ini guanya aja gitu yang mageran bacanya. Cuma this book is really good. Dimaafin guys. 10 halaman banget loh. Apakah ini secara tidak langsung Pak Tolkien meminta maaf kepada para pembaca? Hai, ini udah bener-bener penghujung tahun 2023 dan gue baru nyampe halaman 374 dari 512 halaman di buku ini. Seperti yang gue sampaikan di check-in sebelumnya, memang bulan Oktober gue nggak baca sama sekali, bulan November akhir gue baru mulai baca. Terus di akhir bulan Desember ini juga gue sekitar semingguan lebih gitu nggak baca karena kondisi fisik lagi kurang baik. Tapi nggak apa-apa, meskipun gue mengakhiri vlognya di sini, gue akan tetap lanjut baca buku ini. Sebelum gue akhiri videonya, gue akan sampaikan beberapa hal yang gue suka dan gue apresiasi dari buku Fellowship of the Ring ini, dan kemudian nanti juga apa hal-hal yang kurang bisa gue nikmati dari buku ini. Hal yang gue suka, pertama adalah
ketika melihat kondisi Shire alias rumahnya Frodo gitu, lingkungannya Frodo dan Bilbo tinggal di bagian awal buku ini, gue tuh kayak diingatkan dengan kondisi atau keadaan masyarakat di Indonesia gitu. Maksudnya banyak kan kita ngeliat orang-orang yang suka ngegosipin tetangga, suka ngurusin urusan orang lain. Maksudnya di sini juga ada kayak gitu-gitu. Terus gue juga suka sama tokoh-tokoh dalam buku ini. Ada Gandalf sama Aragorn. Mereka berdua itu kan adalah tokoh yang digambarkan kayak tokoh yang reliable, resourceful, punya keberanian besar, terus juga bijaksana. Tapi terlepas dari traits mereka yang bagus-bagus banget itu, kedua tokoh ini juga punya kelemahan atau flaw gitu. Terus bahkan ketika Gandalf sama Aragorn ini adalah tokoh-tokoh yang bisa dibilang mereka tuh sahabatan gitu, mereka hubungannya baik, tapi mereka juga bisa berselisih paham gitu. Tokoh lainnya yang sangat-sangat gue suka adalah Frodo. Frodo ini, si hobbit muda ini tuh somehow ternyata relatable banget gitu. Ada saat-saat dimana dia tuh merasa dirinya insignificant, merasa nggak pantas untuk berada di suatu lingkungan, terutama ketika dia lagi berada bersama dengan makhluk-makhluk besar kayak manusia, terus juga elf alias peri, terus bahkan sama kurcaci juga gitu. Dan ini juga nyambung sama hal lain yang gue suka mengenai buku ini, tapi nanti aja. Terus gue juga suka relasi-relasi dalam tokoh ini. Gue suka banget relasi antara Frodo sama sahabat-sahabatnya, Frodo, Sam, Merry, sama Pippin. Seperti yang gue pernah bilang juga bahwa gue sangat suka bromance, so gue senang ada hal seperti itu di sini. Dan gue juga suka banget bahwa Frodo tuh kayak sayang banget sama Bilbo, alias bapak asuhnya gitu. It's so beautiful, meskipun Bilbonya tuh kayak rada lebih selengean gitu ya daripada Frodo. Terus, nah ini yang hal yang sempat tadi gue singgung sedikit gitu. Menurut gue, Pak J.R.R. Tolkien ini juga sangat handal dalam menggambarkan emosi-emosi atau perasaan yang sedang dialami oleh Frodo di dalam buku ini gitu. Ketika dia mau meninggalkan Shire yang adalah zona nyamannya dia, atau ketika Frodo ini merasa tertekan, merasa terdorong ingin pakai cincin ini aja, pengen menghilang, gak pengen didesak sama orang gitu. Itu hal-hal yang digambarkan dengan sangat baik oleh sang penulis. So I really appreciate that. Terus gue juga sangat suka bahwa sistemnya di sini tuh unik gitu. As we know, ini buku ceritanya itu didorong oleh keberadaan cincin utama ini ya. Nah, mungkin di awal-awal ada yang bingung, atau at least gue bingung gitu, karena kan yang gue tahu ya cincin ini cuma adalah cincin yang memberikan kekuatan bagi orang yang memasukkan jarinya ke dalam cincin untuk jadi transparan, jadi menghilang, jadi nggak kelihatan gitu sama orang. Dan efek sampingnya dari sering-sering berada atau lama berdekatan dengan cincin ini adalah jadi terobsesi sama cincin ini. Cuma sebenarnya nanti kemudian akan dijelaskan juga sebenarnya apa sih kekuatan dari cincin ini, sampai sebenarnya ini cincin ya punya bahaya yang luar biasa gitu. Dan sistemnya tuh menurut gue unik banget. Satu lagi hal yang gue suka dari buku ini adalah bahwa buku ini menurut gue cukup insightful dan reflektif. Kalau dilihat dari jumlah tabsnya, jumlah anotasinya, meskipun belum baca sampai akhir tapi udah sebanyak ini anotasinya, ada banyak hal yang menurut gue baik untuk diingat. Terus ada juga berbagai adegan yang menimbulkan segala macam perasaan di dalam diri gue. Jadi kayak ya buku ini sangat berbobot gitu. Lalu ini mungkin agak berada di tengah-tengah hal yang gue suka dan gue apresiasi, tapi juga hal yang kurang bisa gue nikmati. Gue sangat mengapresiasi bahwa Pak Tolkien ini menciptakan dunia Middle Earth ini dengan segala seluk-beluknya, dengan segala sejarahnya, dengan segala macam spesies yang ada di sini, mulai dari elf alias peri, kurcaci, manusia, hobbit gitu. Keren banget gitu. Dan setiap spesies punya ciri khasnya sendiri, punya keunikannya masing-masing. Cuma
Cuma kemudian kadang-kadang tuh juga saking kompleksnya dunia ini, gue juga jadi agak kebingungan gitu. Banyak di sini nanti akan dimention nama-nama orang, nama-nama peristiwa, nama-nama tempat, nama-nama jalan yang gue juga kayak agak jadi bingung gitu, ini apa ya gitu, saking banyaknya gitu. Selain itu, buku ini kan juga berfokus pada perjalanannya Frodo dan rombongan pembawa cincin ini. Nah, ini tuh kan kita ngikutin perjalanan Frodo pergi dari Shire menuju ke Buckland gak ya? Iya, ke Buckland, terus abis itu ke mau kabur ke Rivendell, kemana-mana, terus akhirnya dari Rivendell gimana sih bacanya, ya itulah, terus mau bawa cincinnya ke Mordor lah, itu kayak muter-muter, tapi gue juga bingung ini sebenarnya di mana gitu. Terlepas dari sebenarnya buku ini juga dilengkapi dengan peta kan, cuma kayak I'm not really a big map girly gitu, bukan bukan yang terlalu peduli sama peta. Iya, itu salah satunya. Terus karena buku ini juga apa ya, Tolkien ini menjelaskan segala sesuatu dengan sangat detail gitu. Kadang juga ada hal-hal yang gue skimming gitu. Skimming dalam arti bukan berarti gue bacanya cepet ya, karena kecepatan membaca gue sangat di bawah rata-rata. Cuma ya ketika baca gue kayak apa ya, otak gue gak di situ gitu. Ketika ada hal yang menarik, ada hal yang seru atau dialog-dialog yang penting gitu, itu baru gue bisa kayak otak gue fokus lagi gitu. Terlepas dari gue sangat senang ketika akhirnya Frodo bertemu lagi dengan Gandalf, kayak ada reassurance bahwa sedikit lebih aman lah gitu. Tapi kadang tuh sebel juga sama Gandalf karena omongannya tuh panjang banget. Kayak kadang, Pak berhenti aja Pak, singkatin aja gitu. Do we really have to know all of this gitu? Apa kayak dia menceritakan pengalamannya dia tuh juga dengan sangat detail. So iya, kadang-kadang gue mikir apakah si Pak Tolkien ini ngerjain kita apa gimana gitu ya. So ya, itu hal yang kurang bisa gue nikmati adalah itu. Satu lagi hal yang agak kurang bisa gue nikmati dari buku ini adalah lagu-lagunya. Kebanyakan lagunya itu ya kalau nggak berisi sejarah ya emang berisi guyonan atau kayak ya lagu-lagu bikinan tokoh-tokoh di sini aja gitu. Jadi kayak tapi ya sebenarnya keren juga gitu, dalam buku kayak gini ada lagu-lagu agak dilematis ya. But still, this is a classic for a reason. So, tetap encourage kamu buat baca, siapa tahu kamu juga punya daya tahan yang lebih keren daripada gue gitu kan. Oh, satu lagi hal yang gue apresiasi dari buku ini. Ini kan buku versi terjemahan yang diterjemahkan oleh Bu Gita Yuliani kalau nggak salah namanya, dan diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama. Menurut gue terjemahannya tuh enak, dan ini buku kan banyak lagunya gitu, banyak puisinya, yang mana hal-hal tersebut tuh bisa menjadi tantangan tersendiri buat penerjemah. Tapi menurut gue masih diterjemahkan dengan baik, dan gue masih cukup paham dengan apa yang disampaikan dalam buku ini. So yeah, thumbs up buat penerjemahnya, keren banget. Nerjemahin buku kayak gini tuh bukan perkara main-main gitu. Dan semoga kalau misalnya kamu adalah orang seperti gue yang belum pernah baca Lord of the Rings, belum pernah juga nonton filmnya secara full satupun gitu, kamu tidak terintimidasi dengan buku ini, karena sebenarnya buku ini juga banyak hal yang menarik di dalamnya. Cuma emang kita sebagai pembaca harus push through, harus tetap maju terus untuk baca buku ini supaya bisa sampai ke buku kedua dan buku ketiga yang mana katanya akan jauh lebih seru. So ya, terima kasih banyak udah mau nontonin gue sampai detik ini. Dan kalau misalnya kamu enjoy dan suka nonton video ini, give it a thumbs up. Kamu juga bisa bagikan ke siapapun yang kamu mau. Dan kalau misalnya belum, tekan tombol subscribe-nya, itu akan menjadi salah satu alasan buat gue untuk tersenyum. Dan selamat berlibur buat kamu yang lagi liburan, selamat menikmati waktu bersama keluarga, teman, sanak saudara, dan selamat menjalani hidupmu di sebuah cerita yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Sampai ketemu di video lainnya. Dah.